banyak kalangan yang menyebutkan bahwa lebih baik kita sehat dulu. Ya. Kita sehat dulu, soal ekonomi maju pun kalau pelaksana ekonominya pada sakit ya atau terkena virus corona, katakanlah demikian, ini tidak ada artinya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsumen sekalian, kita bertemu lagi dalam channel FTE, Forum Transfer Edutainment. Sahabat konsumen sekalian, channel ini berkisar kepada pembahasan atau berisi mengenai hal-hal, isu-isu atau informasi yang aktual terkait dengan perlindungan konsumen. Perlu disampaikan, sahabat konsumen sekalian, video ini makin dibuat ya, makin kesini makin kita sempurnakan baik dari sisi suara, pencahayaan dan lain sebagainya. Nah, kali ini FTE channel atau channel FTE ini akan membacakan sebuah berita yang saya kutip dari Tribun Bisnis ya, berkaitan dengan ditandatanganinya peraturan presiden ya, nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang termasuk di dalamnya adalah usaha bidang minuman beralkohol. Saya akan bacakan beritanya dari Tribun Bisnis. Judul berita ini adalah Jokowi teken Perpres 10 tahun 2021. Bolehkan investasi miras di Bali, NTT, Sultra, dan Papua. Minggu 28 Februari 2021. Tribunnews.com Jakarta. Presiden Joko Widodo menteken peraturan presiden atau Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Dalam salinan Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Jokowi ini juga mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol. Seperti dikutip Tribun News, dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 dari situs JDHI Sekretariat Kabinet pada Sabtu 27 Februari 2021, penanaman modal ada segala bentuk kegiatan penanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal bisa berupa perseorangan atau badan usaha. Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, tapi ada yang dikecualikan. Hal itu tertuang di pasal 2 Perpres tersebut yang berbunyi pasal 2 ayat 1, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha A yang dinyatakan tertutup untuk penanam modal atau B untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Ayat 2, bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A adalah bidang usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana bidang usaha yang tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa kita kenal dengan Omnibus Law
Cipta Kerja. Sedangkan terkait minuman keras termuat dalam lampiran 3 Perpres itu. Berikut bidang usaha soal minuman beralkohol dengan persyaratan tertentu. 1. Bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol. Persyaratan A. Untuk menanam modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. B. Penanaman modal di luar huruf A dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. 2. Bidang usaha industri minuman mengandung alkohol dalam kurung anggur. Persyaratan A. Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. B. Penanaman modal di luar huruf A dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. 3. Bidang usaha industri minuman mengandung malt. Persyaratan A. Untuk penanam modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. B. Penanaman modal di luar huruf A dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. 4. Bidang usaha perdagangan eceran minuman keras atau alkohol. Persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus. 5. Bidang usaha perdagangan eceran kaki 5 minuman keras atau alkohol. Persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Demikian sahabat konsumen sekalian, isi dari berita tentang Perpres nomor 10 2021 bidang usaha penanaman modal, termasuk di dalamnya adalah usaha minuman beralkohol. Sahabat konsumen sekalian, yang ingin saya soroti di dalam berita ini ya, yang cukup mengejutkan tentunya, khususnya bagi saya dan umumnya tentunya bagi beberapa kalangan masyarakat tertentu, yaitu dikala kita ya masyarakat tengah menghadapi pandemi ya, atau dengan kata lain berkonsentrasi terhadap kebutuhan hidup sehari-hari untuk makan misalnya ya, dan itu juga ditunjang oleh pemerintah ya, oleh usaha pemerintah ya, selain juga program nasional mengenai vaksinisasi ya. Nah, di sisi lain ada kebijakan seperti ini. Jadi kita berpikir atau saya pribadi berpikir ini kira-kira apa yang dulu yang diprioritaskan antara persoalan ekonomi dan masalah kesehatan. Ya. Ini memang betul dilematis, tapi tentunya kita harus mengambil satu sikap. Ya. Kalau istilahnya ada buah si malakama, ayah dulu atau ibu, ya ini memang demikian kondisinya. Tapi yang jelas bahwa kita harus menentukan sikap. Ya. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa lebih baik kita sehat dulu. Ya. Kita sehat dulu soal ekonomi maju pun kalau pelaksana ekonominya pada sakit ya atau terkena virus corona, katakanlah demikian, ini tidak ada artinya juga ya. Jadi sebetulnya itu sudah disepakati oleh beberapa kalangan pejabat pemerintah bahwa kita akan sepakat kesehatan nomor 1. Tapi dengan munculnya kebijakan ini tentunya yang orientasinya ke ekonomi ini menjadi membingungkan lagi. Ini kira-kira mana yang menjadi prioritas. Baik, saya akan menyoroti sahabat konsumen sekalian bahwa apa sih urgensinya dari atau pentingnya dari diterbitkannya, ditandatanganinya peraturan presiden ini ya. Sementara sudah ada kesepakatan, sudah ada komitmen beberapa pejabat tinggi negara bahwa kesehatan nomor 1 ya. Pandemi dulu kita hadapi ya.
COVID dulu kita hadapi ya. Nah, jadi tampaknya minuman keras ini menurut kacamata saya sendiri agak jauh kaitannya dengan masalah COVID gitu ya. Ini mungkin keterbatasan pengetahuan saya tapi saya pahami seperti itu ya. Jadi antara Perpres 10 2001 dengan penanganan COVID atau mungkin vaksinisasi ya, ini agak jauh gitu ya. Nah, oleh karena itu saya ingin menyoroti ini kira-kira di mana kaitannya dan sebetulnya apa latar belakang dari munculnya kebijakan seperti ini. Ya, kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ya, November yang lalu telah dimunculkan lagi perbincangan mengenai pembahasan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol ya, yang memang itu belum selesai ketika periode 2014-2019. Nah, kemarin bulan November itu dimunculkan lagi di DPR dan memang belum ada kesepakatan dan ditunda lagi. Nah, sekarang muncul tiba-tiba Perpres nomor 10 2021 ya. Jadi ini agak mengejutkan gitu ya, agak mengejutkan. Nah, persoalan minuman keras sendiri sahabat konsumen sekalian, ini menjadi problem bangsa sebetulnya ya. Ini sudah diketahui umum betapa begitu banyaknya korban-korban penyalahgunaan minuman beralkohol ini ya. Penyalahgunaan. Jadi yang disoroti itu adalah penyalahgunaannya. Jadi seperti kita ketahui bahwa alkohol sendiri itu boleh aja dipersilakan untuk kalangan tertentu ya. Tapi aturan yang sudah kita sepakati, yang sudah diatur di dalam beberapa regulasi, ini tampaknya belum efektif ya. Sebut saja misalnya aturan mengenai penggunaan atau yang menggunakan minuman beralkohol itu di bawah 21 tahun ya, itu dilarang. Nah, bisa kita cek ya kenyataannya bagaimana. Bahkan ada beberapa anak SMP ya, anak di bawah umur itu sudah kebiasaan. Satu. Kemudian juga ada ketentuan bahwa kendaraan ya, apalagi kendaraan umum itu dilarang untuk minum minuman keras ya sebelum mengendarai ya. Ya dikhawatirkan itu mencelakakan dirinya sendiri dan juga terutama pengguna jalan yang lain gitu ya. Ini juga belum ya, kelihatan tampaknya ini belum efektif ya pencegahan atau pengawasan terhadap ini. Jadi cukup banyak ada beberapa kasus yang sudah dimuat di media massa ya, di mana supirnya itu dalam kondisi mabuk. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian di Jakarta ya, ada seorang yang ngebut sendiri memang ya, tabrakan kemudian menabrak pilar dan sudah meninggal dan seterusnya ya. Dan juga ada yang menjadikan korban orang lain ya. Itu beberapa kejadian seperti itu. Bahkan ketentuan mengenai penjualan minuman beralkohol ini yang diatur di dalam regulasi untuk tempat tertentu atau untuk daerah tertentu ini tidak efektif juga ya. Jadi cukup banyak kita lihat ada agen-agen atau warung-warung yang menjual minuman keras dan konsumennya adalah anak di bawah umur ya. Nah, itu. Kemudian juga yang ingin saya soroti soal pengawasan dan penegakan hukum. Ini cukup banyak ya berita dan kita bisa saksikan. Saya sebagai pegiat konsumen ya, sebagai akademisi perlindungan konsumen juga bisa membuktikan ya. Cukup banyak ini pedagang-pedagang yang menjual miras yang tidak sesuai dengan ketentuan ya. Dan ini pengawasannya juga tidak efektif ya. Jadi misalnya ada beberapa pedagang yang memang jualannya tidak terlalu jauh dari aparat ya. Nah, tapi tampaknya ini berlangsung terus ya. Sehingga ada beberapa ormas yang melakukan perbuatan main hakim sendiri ya. Itu dengan dihancurkan dan seterusnya. Karena beberapa kali saya mendapat informasi itu sudah dilaporkan tapi tidak ada tindak lanjut dan seterusnya. Nah, di sini problem yang ada seperti itu. Kemudian juga problem lain sahabat konsumen sekalian ya, untuk orang tua saja ya menghadapi problem penggunaan minuman keras oleh kalangan muda ya. Makanya mungkin nanti judul dari video ini saya akan mengambil konsumen generasi muda. Karena apa? Karena korban dan pengguna miras ini kebanyakan kalangan muda ya. Jadi ini yang menjadi persoalan ya bagi
bagi orang tua sendiri itu cukup banyak ya, tidak sedikit peristiwa-peristiwa penganiayaan terhadap orang tua karena tidak diberikan uang ya untuk beli miras ya, karena ya sudah terbiasa. Dan ketika mengkonsumsi miras itu dia tidak ada tinggal di rumah ya, tidak di kamar gitu ya. Mungkin ada toleransi kalau dia makan sampai sampai bagaimanapun kalau sendiri tidak mengganggu ya di rumah ya, bahkan sampai menghilangkan nyawa sendiri gitu ya, hilang nyawanya akibat ya nggak ada masalah gitu ya. Barangkali mungkin seperti itu ya. Daripada merusak barang orang lain kemudian melakukan tindak pidana, ini kan persoalan dan ini tidak sedikit ya peristiwa seperti itu. Ya, jadi problem di rumah tangga pun tentang miras ini yang digunakan oleh anak-anak muda ya anak-anaknya bagi orang tua ini menjadi problem yang cukup penting dan tidak bisa diselesaikan secara instan gitu. Nah oleh karenanya kembali lagi dengan adanya peraturan presiden ini saya pikir ini mohon kiranya dipertimbangkan kembali lah oleh presiden. Mohon maaf ya ini kenapa saya menyampaikan presiden karena peraturan presiden ya ini Perpres peraturan presiden ya nomor 10 2021 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden. Jadi itu barangkali konsumen sekalian ya yang ingin saya sampaikan ya. Kemudian kita juga masih ingat beberapa bulan yang lalu itu ada puluhan ya belasan atau sampai puluhan di beberapa daerah khususnya di Jawa Barat itu yang meninggal dunia karena pesta miras ya, miras oplosan ya dan yang dicampurnya itu yang di luar logika. Ada untuk kosmetik segala macam. Wah, udah di luar dugaan dan memang itu kalau kita berpikir sebagai orang normal itu sudah tidak mungkin lagi menjadi minuman yang membuat orang melayang-layang. Ini udah jelas racun gitu ya. Nah itu barangkali Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara konsumen sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini berguna ya, terutama bagi pembuat kebijakan. Mohon kiranya Bapak Presiden yang terhormat ya, ini bisa dievaluasi kembali lah. Dievaluasi kembali peraturan presiden nomor 10 2001 ya. Juga tentunya ya yang terakhir saya ingin sampaikan juga tentunya karena konsumen kita, warga negara kita, penduduk kita ini adalah orang muslim di mana di dalam ajaran Islam itu diharamkan ya. Berapa persen pun minuman beralkohol ini itu adalah haram. Nah, ini tentunya akan menjadi persoalan tersendiri bagi umat muslim ya, umat Islam. Oleh karena itu saya mendengar MUI juga akan turun tangan dalam persoalan ini. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tidak ada lain tujuan saya adalah untuk memberikan kewaspadaan kepada semua warga konsumen sekalian ya tentang ekses negatif dari peraturan presiden ini ya. Karena apa? Karena ketentuan yang sudah ada juga itu belum efektif ya. Jadi bukan minuman kerasnya yang dilarang, yang tidak boleh ada ya. Karena apa? Karena ada hal-hal yang bermanfaat yang memang misalnya untuk pariwisata, untuk kesehatan ya. Seperti narkoba saja untuk kesehatan itu kan diperkenankan ya. Nah juga kepada aparat penegak hukum yang terakhir ya. Ini mohon kiranya menjadi perhatian sendiri. Kasus yang kemarin itu mudah-mudahan tidak mencoreng citra aparat penegak hukum khususnya kepolisian ya, di mana ada seorang kapolsek ya, ibu kapolsek yang terlibat penyalahgunaan narkoba dengan beberapa anggotanya 11 segala macamnya 11 orang gitu ya, pesta narkoba dan tentunya di situ lebih derajatnya lebih tinggi daripada miras. Itu saja barangkali dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak termasuk konsumen Indonesia. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.